Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, saya Anhar. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana mengelola website UMY. Ini video-video ini khususnya untuk admin web, prodi, fakultas, maupun yang web event atau maupun UKM, BEM, UKM kegiatan, pokoknya semua web UMY. Saya akan menunjukkan bagaimana cara mengeditnya mulai dari awal sekali, dan video ini nanti kalau saya jadikan dalam satu video akan terlalu panjang, maka nanti akan saya bagi-bagi menjadi beberapa video. Silakan teman-teman ikuti semua, dan video ini nanti saya upload di YouTube-nya UMY dan juga akan kami share di IG-nya PSD. Di sini saya sudah mempunyai website. Ini website baru. Tampilan defaultnya adalah seperti ini. Jadi kalau teman-teman UKM atau teman-teman dari prodi yang mau mengadakan event, nanti akan saya kasih theme tampilan seperti ini, standarnya akan saya kasih tampilan seperti ini, dan silahkan teman-teman edit semua sendiri bagaimana, dan saya akan mengasih tahu bagaimana caranya, prosesnya. Oke, pertama biasa kalau login, ini alamat websitenya lri.umy.ac.id, alamat website saya. Kalau untuk login tinggal ditambahkan /wp-admin. Perhatikan teman-teman, di alamat websitenya ditambahkan /wp-admin. Di enter aja, kemudian ada masukkan nama pengguna dan password, kemudian log masuk. Nah, ini adalah tampilan awal website, tampilan awal halaman admin web teman-teman semua. Kemudian saya beritahu dulu, ini tampilannya mulai dari halaman depan. Di sebelah kanan atas ini ada link default. Kalau beranda itu kalau diklik akan kembali ke halaman depan webnya. Halaman depan web ini, misalnya sedang ada di halaman apa gitu, misalnya sedang ada di halaman ini, untuk kembali ke halaman depan nanti tinggal klik beranda saja. Klik beranda, dia otomatis kembali ke halaman awal. Bisa juga dengan mengklik logo yang di tengah ini. Kalau kita klik, dia akan kembali ke halaman depan. Ini akan baru ada dua, ada beranda dan website UMY. Di sini bisa teman-teman tambahkan nanti linknya apa, misalnya nanti sesuai selera teman-teman atau kebutuhan, bisa ditambahkan di sini. Nah, kemudian kita turun ke bawah, ini ada menu utama. Menu utama ini di sini hanya 4, 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Jadi sebelum teman-teman mengedit, ada baiknya teman-teman menentukan dulu kira-kira menu apa yang akan ditampilkan di sebelah kiri, 2 sebelah kiri ini dan 2 sebelah kanan. Usahakan menu itu adalah menu yang paling utama atau paling penting lah. Kemudian di bawahnya ada gambar slider. Ini di sini saya masukkan 2 gambar. Sebetulnya ini bisa lebih dari 2, bisa 4, 5, dan seterusnya. Formatnya landscape. Ukurannya dari lebarnya ini 1200, 1400 bisa, 1200 sampai 1400 pixel. Kemudian ke atasnya ini antara 400 dan 500. Kemudian turun ke bawah lagi. Ini tulisan ini nanti bisa teman-teman ganti. Nanti saya beritahu caranya mengganti. Menu-menunya ini juga nanti bisa teman-teman sesuaikan atau hapus, atau logonya, gambarnya juga bisa teman-teman ganti sendiri. Kemudian ke bawah lagi, ini sama dengan yang atas tadi, bisa diedit. Logo-logonya, tulisannya apa, ini juga bisa teman-teman edit. Sama panduan tutorial ini juga bisa diedit. Ini juga bisa diedit.
Ini juga sama, bisa diedit juga. Kemudian turun ke bawah lagi, nah ini artikel atau postingan berita teman-teman nanti akan muncul di sini. Ini 3 yang terupdate. Kalau mau lihat selengkapnya nanti bisa diklik sini. Ini ada sponsor, jika teman-teman event misalnya mau punya sponsor, atau kalau teman-teman UKM tidak perlu, itu bisa dihapus. Kemudian ini ada link sosial media. Kemudian halaman paling bawah adalah footer. Ini ada 3 bagian, 1, 2, ini yang tengah, dan yang paling kanan. Ini nanti bisa teman-teman isi link, mau teman-teman ganti juga bisa, mau misalnya mau diganti apa silahkan aja. Nah, kemudian kita mulai dari yang paling awal, menentukan ini dulu, 4 menu ini. Itu caranya bagaimana? Itu teman-teman perhatikan. Saya hapus dulu ya, saya hapus dulu sebentar. Itu saya hapus dulu. Dihapus. Nah, setelah dihapus dia akan otomatis hilang teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Seperti yang saya bilang tadi, usahakan 4 menu ini adalah menu yang paling penting. Ini saya contoh aja. Cara membuatnya bagaimana? Silahkan masuk ke menu laman, klik aja semua laman bisa, atau mau langsung tambah baru bisa. Kita pilih yang tambah baru. Saya klik tambah baru. Misalnya di sini menu yang akan saya tambahkan ada 4, yaitu saya akan menambahkan menu 1, profil, 2, divisi, 3, profil, divisi, kontak. Yang keempat adalah layanan. Ini saya lagi di rumah, internetnya agak lemot, di wajar, harap maklum. Kita tunggu aja. Nah, ini telah muncul seperti ini. Ini belum loading sempurna, kita tunggu lagi. Nah, ini udah berhenti. Biasa tambahkan judulnya. Yang ingin saya masukkan tadi adalah yang pertama profil, berarti saya buat profil. Nggak perlu diapa-apakan, tapi langsung terbitkan saja profil. Saya terbitkan, kemudian saya tambah baru lagi. Saya mau buat yang kedua, divisi, berarti saya klik tambah baru di sini. Bisa juga langsung ke sini, atau bisa juga langsung lewat sini. Ada 3 caranya. Bisa saya pilih sini, tambah baru lagi. Saya tulis judulnya divisi, langsung saya terbitkan. Kemudian saya tambah baru lagi, kontak, terbitkan. Dan yang terakhir, saya tunggu, dan yang terakhir layanan. Saya masukkan layanan di sini. Saya ketik layanan, kemudian terbitkan.
Jadi kalau kita lihat di semua halaman, kita cek di semua halaman, kita sudah ada di halaman kita buat tadi, sudah ada profil, divisi, kontak, dan layanan. Sudah ada di sini. Sekarang kita lihat webnya sudah berubah atau belum. Nah, ternyata belum berubah. Bagaimana menampilkannya di sini? Untuk menampilkannya di halaman paling depan web kita, itu teman-teman pilih menu yang ini, tampilan menu, tampilan menu, tampilan menu. Kita klik, nah, kemudian pilih yang di sini, klik dulu yang sini. Di sini ada left menu dan right menu. Kita coba pilih yang left menu. Nah, ini yang halaman yang tadi saya hapus. Cara menghapusnya, ini yang pertama tadi yang sudah saya hapus kan, tapi dia masih nyangkut di sini. Cara menghapusnya, kita klik aja ini, kemudian singkirkan. Klik ini, singkirkan. Nah, terus kemudian teman-teman perhatikan di sebelah kiri, ini ada laman. Ada laman. Ini perhatikan ada layanan, kontak, divisi, profil, mitra. Itu adalah halaman-halaman, atau kalau kita lihat di sini, ya ada di sini. Itu adalah laman-laman dari sini. Kan ada mitra, layanan, profil, divisi, kontak. Di sebelah kiri saya mau masukkan profil dan divisi. Berarti saya klik yang profil dan divisi, dicentang sampai muncul centangnya, kemudian tambahkan ke menu, klik tambahkan ke menu. Nah, kemudian simpan menu, klik simpan menu. Kita lihat hasilnya, kita reload halaman depan. Reload halaman depan. Nah, dia sudah muncul divisi dan profil. Tapi divisi di sebelah sini, profil di sebelah sini. Sedangkan saya pinginnya profil yang di paling kiri, divisi di sebelah ini. Caranya gampang. Kembali lagi ke yang tadi, tampilan menu. Kemudian kita klik sini, drag and drop aja. Kita klik tahan, klik kiri, pencet tahan, naikkan ke atas. Pastikan posisinya sama sejajar. Kemudian kita simpan lagi. Kita lihat hasilnya. Nah, profil udah di sebelah kiri, divisi di sebelah kanan. Kemudian yang sebelah paling kanan ini mau saya isi kontak dan layanan. Sama, kita ke tampilan menu. Kemudian yang ini, yang left menu kita ganti menjadi right menu, menu sebelah kanan. Kemudian klik pilih. Kita klik pilih. Ini kita hapus dulu yang lama. Klik sini, singkirkan. Klik di sini, singkirkan. Kita mau menambahkan apa tadi? Kontak dan layanan. Kontak dan layanan kita centang, layanan kita centang, tambahkan ke menu. Nah, sini ya benar posisinya gini. Kemudian simpan. Nah, layanan dan kontak. Nah, sampai di sini teman-teman udah bisa membuat menu utama. Kalau diklik, halamannya masih kosong karena belum kita isi apa-apa kan tadi. Halamannya masih kosong. Divisi juga masih kosong. Semua masih kosong. Nah, kita biarin aja dulu kosong, nggak apa-apa. Kemudian kita ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu di bawahnya ini tadi, ini udah kan ya. Kemudian di bawah ada gambar, kemudian ada menu-menu ini. Menu-menu ini ada satu menu. Tempat conference itu ada di bawahnya ada menu-menu ini lagi. Detail conference itu nanti ada menu ini. Panduan tutorial itu ada menu ini. Ini kan ada 3, bisa dibilang ada 3
menu besar untuk conference, detail, dan panduan. Kalau kebutuhan teman-teman hanya 2, nanti kita bisa menghapusnya juga. Yang ini saya hapus semua nih, dari sini, dari panduan sampai sini saya hapus, bisa. Kita hapus bisa. Atau bahkan hanya menggunakan yang hanya butuh satu menu ini aja, yang detail conference sampai bawah sini kita hapus juga bisa. Tapi kita bertahap dulu ya. Kita mulai ke cara mengganti ini apa namanya, gambar slider. Ini slider istilahnya. Kemudian membuat menu-menu yang di sini, menu-menu yang di bawah ini. Kita buat menu-menu di bawah ini. Jadi misalnya saya mau membuat conference nih, ceritanya ini kan web conference misalnya. Di sini saya akan membuat menu-menu di bawahnya ini, saya rancang dulu. Buat conference itu about conference, nanti di bawahnya saya kira-kira ada jadwal pendaftaran, misalnya biaya 3 pembicara, 4 misalnya topik, 5 misalnya saya buat 3 aja dulu, 3. Jadi saya menu yang pertama ini di open conference ini nanti saya isi itu hanya 3 aja, jadwal, biaya, dan pembicara. Bagaimana caranya? Teman-teman buka aja halaman depannya, kemudian perhatikan sini ada edit laman, teman-teman klik edit laman. Lihat teman-teman, di sini ada opsi hero slider. Ini teman-teman bisa menggantinya, mengupload baru. Misalnya teman ini mau saya hapus, misalnya ini saya hapus dan saya klik aja, pencet ininya, silang di pojok kanannya, klik aja, dia nanti akan terhapus. Kemudian teman-teman klik add new atau limpah langsung di sini juga bisa. Nah, di sini ada upload image. Berarti saya mau ambil gambar dulu. Saya ambil gambar dari WWCID. Ini admisi, ini aja bagus. Dari webnya admisi saya mau ambil. Nah, ini saya simpan, save image as image desktop. Nah, kemudian saya udah punya gambar, kita klik upload image. Pilih yang, kalau kita mau upload baru kita pilih yang ini, unggah berkas, kemudian pilih berkas. Ini saya klik image-nya ini. Perhatikan teman-teman, size-nya hanya 111 KB. Saya nggak merekomendasikan teman-teman ukurannya di atas 500 KB, apalagi di atas 2 MB, 3 MB. Itu jangan. Kalau bisa filenya seminimal mungkin, tapi jangan sampai gambarnya terlihat pecah, itu jangan. Sebab kenapa? Filenya semakin besar, maka akan semakin berat orang ketika mengaksesnya. Jadi kasihan yang koneksi internetnya nggak seberapa kencang, nggak seberapa lancar, ketika mengakses halaman web teman-teman semua, karena gambarnya besar, tentunya loadingnya kan akan semakin lama. Nah, itu. Jadi usahakan gambarnya seminimal mungkin, tapi jangan sampai mengurangi kualitas gambarnya, jadi nggak pecah atau kabur gimana. Kalau sudah sukses, sudah terupload, tombol ini akan muncul. Jadi klik aja push this image, klik, dia akan muncul di sini.
kemudian kita update, kita klik perbarui, Oke, kita lihat lamannya. Gambar pertama yang belum saya hapus bawaan. Nah, gambar kedua ini. Gambar kedua di sini. Kemudian kita udah bisa ya kalau mau ganti apa? Ganti gambar. Ini kalau mau ngasih teks bisa di sini, tapi saya sarankan mending langsung gambar aja. Langsung gambar seperti ini. Kalau emang butuh teks, lebih baik teksnya itu ada di gambar. Jadi maksudnya sama seperti webnya UMY ini. Nah, kata-katanya itu di image, bukan di sini. Ini misalnya saya kasih gambar, saya kasih teks mahasiswa UMY, diskusi mahasiswa dan dosen. Misalnya saya perbarui, itu bisa nanti di sini ada muncul teksnya. Kita reload. Nah, dia akan muncul teksnya di sini. Jadi tapi kan terlihat tidak menyatu ya. Jadi lebih baik teman-teman membuat teksnya itu di dalam gambar. Jadi gambar itu udah ada teksnya seperti ini atau seperti ini. Jadi teman-teman buat ini. Kemudian ke bawahnya lagi ada menu about conference. Ingat kata-kata ini nanti bisa teman ganti. Jadi bisa menyesuaikan dengan webnya teman-teman semua. Bisa teman-teman ganti. Saya akan membuat menu di sini menjadi 3 ini aja. Ya. Di situ berarti tadi masih sama. Kalau dari halaman depan klik aja edit laman. Tadi saya sudah buka kan, ini kan. Nah, ini ada di bawahnya persis. Nah, ini. Perhatiin di sini kan ada scientific committee, ada organizing committee, scope atau time, output, dan mail commission. Di sini ada scientific committee, organizing, scope, output, mail commission, speaker. Jadi saya mau hapus dulu karena saya hanya butuh 3. Di menu ini saya hanya butuh 3. Jadi yang 3 ini saya hapus dulu. Caranya sama seperti tadi, klik aja yang di sini. Sama seperti yang slider tadi, klik sini, klik 2, 3. Saya perbarui dulu, kita lihat hasilnya. Biar teman-teman lihat terlalu ini. Kita klik. Nah, dia hanya 3. Hanya sisa 3 sekarang. Scientific committee, organizing, scope. Kemudian saya mau masukkan menu-menu saya, jadwal pendaftaran, biaya dan pembicaraan. Di sini tadi tinggal kita ganti. Di sini jadi jadwal pendaftaran. Di bawahnya ada biaya. Di bawahnya lagi ada pembicara. Itu gambarnya, tuh ikonnya gimana? Ikonnya bisa teman-teman ganti. Sama seperti slider tadi, mau upload sendiri bisa upload. Misalnya gambarnya saya mau ganti ini, bisa use this image, atau mau ngupload baru teman-teman pilih sendiri. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ukuran ikonnya jangan terlalu besar. Nanti besarnya terlalu besar kan nggak bagus juga ya. Jadi kira-kira aja. Jadi bisa diupload sendiri. Sini pilih berkas, upload icon ini. Ini saya perbarui. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Nah, dia udah berubah.
Kalau kita klik, dia belum ada isinya orang kita, karena emang kita kan belum buat laman tentang jadwal pendaftaran, biaya, pembicara. Jadi gimana cara biar kalau diklik ada halamannya, ada feednya? Langkah yang kita lakukan adalah masuk ke halaman ini, menu tadi, klik aja dulu dashboard paling aman. Kita kembali ke paling depan tadi kan dashboard nih. Kemudian sama, kita laman, kita klik tambah baru. Misalnya saya mau buat yang tentang biaya, karena kita sesuaikan dengan, saya menyesuaikan dengan menu saya ya. Di sini kan biaya, saya menyesuaikan dengan menu ini biaya. Jadi saya buat biaya 1, biaya, terbitkan aja. Kemudian pembicara, tambah baru. Pembicara, saya terbitkan lagi. Terbitkan. Kemudian yang di terakhir jadwal pendaftaran. Jadwal pendaftaran. Pendaftaran. Terbitkan. Nah, jadi saya sudah buat 3 laman. Kita lihat ya di sini, kita klik semua laman, kita lihat. Ini saya tutup dulu. Jadi kita sudah buat 3 halaman tadi kan, yaitu jadwal pendaftaran, ini biaya, dan pembicara. Kita lihat, kita masing-masing kita lihat, view, pembicara kita view, kita lihat, biaya juga kita view. Ini ada jadwal pendaftaran, pembicara, biaya. Nah, kemudian link ini kan ada linknya masing-masing kan ya. Link-linknya ini nanti saya masukkan ke sini. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Buka aja halaman depan, kemudian edit laman, klik yang di sini, edit laman, kemudian ke bawah, di bawah slider ini kan, ini tadi kita butuh di sini. Nah, ini jadwal pendaftaran. Saya copy linknya jadwal pendaftaran, copy, saya paste di sini. Ini yang tanda pagarnya dihapus dulu. Terus kemudian saya paste. Begitu seterusnya. Yang ke bawah biaya, berarti saya copy linknya biaya ini. Copy, saya taruh di sini. Ini dihapus dulu. Paste di sini. Kemudian satu lagi pembicara, ini saya copy, saya taruh di sini. Paste. Kemudian saya update, perbarui. Ini saya tutup lagi. Kita lihat webnya, bisa untuk kalau dari halaman dashboard ini untuk mengakses webnya bisa klik sini. Itu nggak usah diklik, diarahkan aja mouse-nya ke sini, kemudian kunjungi situs, klik kunjungi situs. Coba kita klik satu ya, jadwal pendaftaran. Kalau diklik, nah dia masuk ke halaman jadwal pendaftaran. Belum ada isinya, gimana kita mau isinya? Nah, untuk isinya itu lewat semua laman ini, kemudian kita edit. Tapi untuk lebih lengkapnya akan saya lanjut di video berikutnya, jadi teman-teman silakan lihat video lanjutan dari video ini. Jadi untuk pada video ini kita review dikit ya, kita sudah bisa membuat menu-menu yang di atas ini, halaman menu-menu yang di atas ini. Kita sudah bisa mengganti gambar slider, kita sudah bisa membuat halaman menu yang di bawah ini. Jadi ada 3 lah paling enggak. Mengedit ini, kemudian ganti gambar slider,
kemudian membuat menu-menu ini. Ini saya tambahkan satu lagi, saya lupa. Kalau ini kan ada beranda dan website UMI. Ini sama aja seperti kita membuat ini. Nanti tapi kita taruhnya di paling atas ini. Contohnya saya buat lagi. Kan tadi caranya semua laman tambah baru. Misalnya saya mau buat webmail UMY gitu. Saya mau buat web jangan webmail UMY, info beasiswa. Saya klik sini, kemudian saya terbitkan. Untuk menampilkannya di sini di pojok kanan atas ini atau di paling atas ini sama seperti yang di bawahnya ini tadi. Kita masuk ke option menu tampilan, kemudian menu. Tampilan menu. Kalau yang tadi kan left dan right, ini kita pilih top right menu. Coba kita pilih top right menu. Nah, top right menu benar. Kemudian saya tadi info beasiswa, kita klik di sini, klik tambahkan ke menu. Ini posisinya mau di tengah-tengah atau di paling terakhir. Tapi biasanya kalau website, tapi kalau beranda ini bisa juga kalau kita lihat web lain itu dia tulisannya home. Jadi kalau home itu biasanya di paling kiri, di paling awal, paling sini, atau di paling sini aja. Dibiarin aja, jadi kita hanya mengatur yang ini. Info beasiswa mau saya taruh di tengah. Kemudian klik aja simpan menu. Kita lihat hasilnya. Nah, dia akan nambah. Ini maksimal 3 seperti ini, teman-teman. Nggak bisa, kalau nambah lagi dia nanti jadi numpuk ke bawah, jadinya jelek. Jadi saran saya ini hanya 3 aja yang di atas ini maksimal. Oke, jadi kita udah bisa buat menu yang di sini. Kita bisa buat menu yang di kiri dan kanan, bisa mengganti ini gambar slider, bisa menambahkan menu di sini. Untuk video kali ini itu aja. Selanjutnya silahkan teman-teman lihat video berikutnya. Silahkan lihat aja di video berikutnya. Kita akan mulai mau mengisi kontennya dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.